Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dalam mata kuliah Tata Guna Lahan yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Nurain Fasya Mandala, NIM 1919 1050 1050. Saya Safira Dezia dengan NIM 19 19 10 50 10 52. Saya Imaduddin Kamal Torik 19 10 50 10 8. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan sebuah presentasi yang berjudulkan dinamika lahan pertanian. Ini merupakan wujud dari penyelesaian tugas dari mata kuliah Tata Guna Lahan yang diampu oleh Pak Dr. Insinyur Jani Januar MT dan Pak Mirta Firmansyah ST MT. Baik, tanpa basa-basi lagi kita bakal langsung masuk ke topik. Nah, pertama yang kita bakal bahas itu adalah apa itu dinamika lahan pertanian. Nah, itu mungkin bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, dinamika lahan pertanian merupakan kegiatan proses alih fungsi lahan pertanian atau konversi lahan. Dapat dilakukan oleh petani sendiri maupun dilakukan oleh pihak lain. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain biasanya berlangsung melalui dua tahapan, yaitu 1. Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain, dan kedua, pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non-pertanian. Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap masalah pengadaan pangan pada dasarnya terjadi pada tahap kedua. Namun, tahap kedua tersebut secara umum tidak akan terjadi tanpa melalui tahap pertama, karena sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh petani. Dengan demikian, pengendalian pemanfaatan lahan untuk kepentingan pengadaan pangan pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu 1. Mengendalikan pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain, dan 2. Mengendalikan dampak alih fungsi lahan tanaman pangan tersebut terhadap keseimbangan pengadaan pangan. Oke, itu merupakan definisi dari apa itu dinamika lahan pertanian. Nah, selanjutnya itu kita bakal membahas kebijakan penyediaan lahan pertanian yang merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan lahan-lahan pertanian. Nah, ada beberapa metode yang dilakukan oleh pemerintah. Metode ini konsepnya itu yang pertama itu adalah mengendalikan konversi lahan sawah. Nah, yang kedua itu adalah memperluas lahan sawah untuk mengimbangi pengurangan lahan luas sawah akibat konversi lahan. Nah, kebijakan-kebijakan ini diatur dalam undang-undang dan permen PU maksudnya permen ya dan kementerian yang terkait yang mengurus tentang masalah tentang lahan ya. Yang paling jelas itu seperti undang-undang agraria. Nah, untuk status pengelolaan usaha pertanian ini bakal dibacakan oleh teman saya. Status pengelolaan usaha pertanian terdiri dari yang pertama pengelolaan usaha pertanian sendiri, kemudian kedua pengelolaan usaha pertanian hasil, yang ketiga pengelolaan usaha pertanian dengan menerima upah, dan yang keempat memiliki usaha pertanian yang dikelola oleh orang lain dengan menerima upah. Hasil sensus pertanian 2013 mengungkapkan bahwa pada tahun tersebut jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sebanyak 26,13 juta rumah tangga. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, dan sekitar 13,43 juta rumah tangga tersebut terdapat di Pulau Jawa atau sekitar 51% dari total rumah tangga usaha pertanian. Data tersebut mengindikasikan bahwa tekanan terhadap lahan pertanian di Pulau Jawa relatif tinggi dibanding pulau-pulau lainnya. Hal ini mengingat pada tahun 2013 Pulau Jawa hanya memiliki lahan pertanian seluas 6,51 juta hektar atau sekitar 21% dari total lahan pertanian yang tersedia. Ya, untuk tabelnya bisa dilihat di bawah itu ada terdapat jumlah rumah tangga usaha pertanian dan rumah tangga usaha pertanian penggunaan lahan menurut pulau pada tahun 2003 dan 2013. Selanjutnya itu kita bakal membahas studi kasus. Pada kesempatan kali ini kami membahas studi kasus berupa jurnal, yaitu dinamika pola penguasaan lahan sawah di wilayah pedesaan di Indonesia. Nah,
Pada jurnal ini itu kami merangkumnya menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Nah, pada pendahuluan kita dapat melihat bahwa studi kasus ini bertujuan untuk melihat dinamika perubahan kepemilikan maupun penguasaan lahan selama periode 3 tahun terakhir 2007 sampai 2010 di beberapa desa contoh, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, hasil dan pembahasannya ini adalah beberapa di antaranya penguasaan tanah, khususnya di Jawa dapat dilihat dari 2 konsep yang berbeda, yaitu konsep adat penguasaan tanah tradisional dan hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ini yang disebutkan tadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatur pengendalian lahan. Lalu hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya transaksi jual beli lahan, lalu ada proses pembagian warisan atau pembagian hibah, yang mana kayak biasanya tuh lahan jika diwarisi maka lahannya seperti sistem waris bagi, dia bakal makin sempit. Nah, habis itu ada juga perubahan status sawah menjadi non sawah, ya, atau mungkin kita sering tahunya ini adalah alih fungsi lahan atau konversi lahan. Dan ada juga karena adanya penggunaan di luar kegiatan pertanian, artinya lahan yang semula sebagai lahan pertanian berubah menjadi lahan penggunaan lain. Nah, ini maksudnya adalah alih fungsi lahan. Lalu kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu adalah dapat dikatakan bahwa dalam periode 3 tahun terakhir dari tahun 2007 sampai 2010 telah terjadi peningkatan jumlah responden yang tidak memiliki lahan baik di Jawa maupun di luar Jawa. Petani berlahan luas semakin terbatas jumlahnya. Penciutan skala kepemilikan lahan tersebut dapat terjadi karena berbagai hal, seperti adanya proses penjualan lahan, proses penggibahan atau pewarisan, atau masalah lainnya. Nah, perkembangan kepemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan, khususnya di wilayah agroekosistem, lahan pertanian bergerak dinamis serta ada kecenderungan ke arah kepemilikan yang semakin sempit. Nah, ini yang tadi disebutkan waris bagi biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama di desa-desa yang dominan padi sawah. Nah, itu saja presentasi dari kami tentang dinamika lahan perkotaan, dinamika lahan pertanian. Nah, jika terdapat salah dalam penyampaian atau salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.